kepemimpinan, tapi tidak banyak yang membahas tentang followership ya. Padahal kalau kita ingin menjadi pemimpin itu bermula dari menjadi pengikut terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau semuanya jadi pemimpin, nggak ada yang mau jadi follower, maka dia hanya akan jadi pemimpin-pemimpin kecil karena tidak ada jamaahnya atau tidak ada anggotanya. Nah, ini saya pikir menarik pembahasan followership dengan Cak Bono atau Pak Arbono ini seorang akademisi yang nanti kita akan mengulasnya dengan gaya beliau, dan rekan-rekan sekalian juga bisa mengikuti diskusi banyak postingan-postingan Cak Bono di WhatsApp Group Leadership and Human Resource Academy IMZ. Silakan bagi yang ingin melanjutkan diskusi. Ini istilahnya tatap muka kita dengan narasumber. Kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa, atau ada isu-isu yang mau dibahas terkait dengan kepemimpinan dan seputar manajemen SDM, bisa kita lanjutkan di WhatsApp Group IMZ. Terima kasih Pak Bono sudah meluangkan waktu untuk sharing dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan ini bisa menambah manfaat kita dan tentu bisa memecahkan masalah kepemimpinan bangsa, masalah kepemimpinan di lingkungan kita, supaya bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, Cak Bono. Baik, terima kasih Pak Bas. Ya, untuk selanjutnya silakan kepada Pak Arbono Lasmadi untuk memberikan pemaparan materinya. Silakan Pak Arbono. Dulu nih, suara saya kedengeran kan? Ya Pak, kedengeran Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Teman-teman semua, saya manggil teman-teman aja lah. Kalau manggil Bapak Ibu nanti banyak kan yang lebih muda dari saya. Manggil Bapak nggak mau, dipanggil nanti adik, kayaknya waduh kok adik. Teman-teman aja deh ya. Baik, terima kasih buat Mas Pras dan tim untuk kesempatan kepada saya berbagi seputar followership gitu ya. Saya sih bukan ahli soal followership nih, kebetulan saya memang follower juga, sepanjang hidup saya kan saya follower juga, Anda juga sepanjang hidup follower juga kan, sekaligus leader kan. Satu-satunya orang yang tidak pernah jadi follower adalah orang yang punya perusahaan gitu kan, pasti nggak punya follower. Nah, kenapa follower ini kita bahas? Betul tadi kata Mas Pras bahwa kebanyakan kita bicara mengenai leadership gitu ya, which is not wrong gitu ya, nggak salah juga gitu. Karena memang gimana pun juga organisasi harus ada pemimpinnya gitu kan, dan di mana-mana kalau kita bahas organisasi pasti bahas pemimpinnya, karena maju tidaknya organisasi tergantung kepada pemimpinnya. Jadi wajar kalau teori-teori tentang leadership atau bahasan tentang leadership pasti ada di dalam teori-teori organisasi, human resources, atau teori-teori tentang organization behavior gitu. Semuanya ada bicara leadership. Tapi sangat sedikit rupanya chapter-chapter yang membahas mengenai followership. Padahal kalau kita lihat, tadi juga disinggung sama Mas Pras gitu ya. Mana ada pemimpin kalau nggak ada anak buahnya gitu kan? Coba saya tanya Anda jadi pemimpin, ditanya anak buahnya berapa? Nggak ada. Loh kok pasti gitu kan? Loh kok leader nggak ada anak buahnya? Kok manajer nggak ada anak buahnya gitu kan? Ini kan sebuah hal yang lumrah yang dianggap sebagai sebuah norma gitu, bahwa di dalam sebuah organisasi dan dalam sebuah sistem kalau ada pemimpin pasti ada anak buahnya. Tapi ironisnya anak buah itu tidak pernah. Nah makanya saya mencoba membahas di sini dengan pengalaman saya, pengetahuan saya, dan sebagai praktisi sekaligus juga pengajar. Jadi saya ini praktisi sekaligus pengajar nih, dosen tapi sekaligus juga praktisi SDM. Nah saya akan mulai dengan satu ini ya. Kelihatan ya saya punya ini ya, slide ya. Anda ingat nggak kejadian di Amerika? Mungkin 2 minggu atau sebulan atau 2 bulan yang lalu lah, ketika orang pada demo Black Lives Matter. Ingat kan ya? Orang-orang hitam dan segala macam protes tuh. Jadi
Kita tahu persis itu terjadi di Amerika. Sebenarnya ceritanya itu terkait dengan bagaimana seorang follower berperan dalam situasi krisis, dalam situasi yang sebenarnya dia bisa ambil peran yang sebenarnya bisa menghindarkan terjadinya peristiwa Black Lives Matter tersebut. Saya kasih ilustrasinya seperti ini ya, mungkin kita bisa lihat. Nih. Jadi kasusnya kan bermula karena ada polisi ya namanya Derek Chauvin ya, dia kan menuduh si George Floyd itu telah menipu lah ketika dia melakukan tagihan kepada sebuah warung atau toko gitu kan. Kemudian dia disuruh ngaku. Nah ketika meminta pengakuan kan dia dengkulnya dia tuh, lututnya itu menekan lehernya si Floyd ya, George Floyd, sehingga kemudian yang bersangkutan kehabisan napas, di rumah sakit dibawa dan meninggal kan, kasus seperti itu. Nah, tapi kan kita tidak pernah mendapatkan informasi yang sebenarnya si Derek Chauvin itu sendirian atau tidak, gitu kan. Ternyata tidak. Jadi Derek Chauvin itu, polisi itu dikelilingi oleh anak buahnya. Memang yang melakukan dia. Tapi ada 3 polisi lain terlibat dalam insiden itu, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya diam. Tidak memberikan kritik, tidak mengatakan jangan lakukan, tidak protes kepada si Chauvin sebagai komandannya. Nah, ketiga lelaki itu ya sekarang semuanya sudah dipecat nih, semua mereka dipecat termasuk Derek Chauvin. Jadi karena mereka silence itu artinya dia sebagai follower atau anak buah dari Derek Chauvin, dia seharusnya bisa melakukan sesuatu sehingga peristiwa terbunuhnya George Floyd itu tidak terjadi, yang ini kemudian menjadi pemicu munculnya gerakan Black Lives Matter yang cukup mendunia tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang terjadi pada orang sekeliling Derek Chauvin itu adalah para follower Derek Chauvin yang disebut sebagai bystander. Nah, bystander ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk berbuat berbeda sehingga bisa membuat terjadinya sebuah peristiwa itu tertunda atau tidak terjadi. Bystander ini adalah orang-orang sekitar peristiwa yang memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Ini terjadi ketika peristiwa Black Lives Matter. Nah, 3 orang ini adalah follower yang disebut sebagai bystander. Nah, ini hanya pengantar saja yang saya ambil sebagai ilustrasi untuk masuk kepada pembahasan mengenai apa itu followership gitu. Dan kenapa followership itu penting, kemudian macam-macam followership, terus bagaimana kita bisa berfungsi, berperan sebagai follower yang efektif. Kita akan coba bahas dalam 1,5 jam ke depan, mudah-mudahan waktunya cukup sehingga kita bisa punya. Sejauh ini suara saya jelas ya? Tapi itu ada background tuh, mungkin ada yang bisa diisi dulu suaranya, di mute dulu, ganggu. Oke, kita lanjut ya. Oke, latar belakangnya sederhana seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau bicara perusahaan pasti kinerja bicara leadership, pemimpin. Manajemen memimpin kinerja perusahaan, jarang bicara followership atau pengikut juga ya. Padahal kalau kita lihat pengikut itu penting gitu ya. Sayangnya di dalam banyak organisasi dianggap sebagai figuran. Kalau film itu kan ada peran utama, ada figuran ya. Nah, pengikut itu atau peran kepengikutan itu atau followers itu jarang sekali dibahas. Ada sih dibahas. Kalau Anda baca-baca buku teori mengenai organization development, organization behavior, atau human resource management, ada sih pembahasan mengenai followership, tapi chapternya kecil banget, sedikit sekali. Ini mungkin menjelaskan kepada kita semua bahwa memang kelihatannya mungkin followership itu belum terlalu penting. Padahal tidak juga kalau nanti kita lihat di sini ya. Kita lanjut ya. Kalau kata Barbara Kellerman, salah satu ahli followership dari Universitas Harvard, dia bilang seorang atau sistem follower atau kepengikutan yang lebih baik sering melahirkan kepemimpinan yang lebih baik. Jadi artinya kalau di dalam sebuah organisasi, para pengikutnya efektif, para pengikutnya itu punya potensi, dia akan melahirkan tokoh-tokoh pemimpin masa depan yang lebih baik. Makanya kan kadang-kadang tuh orang bicara pelatihan leadership itu kan ya, mempersiapkan kepemimpinan. Sebenarnya kan itu bagian dari pelatihan mengenai followership gitu ya. Memang jarang sekali kita lihat training mengenai followership, coba cari jarang sekali. Kebanyakan biasanya bagian dari chapter mengenai training pelatihan atau training mengenai supervisory. Tapi followership itu jarang. Jadi ini memang menggambarkan betapa memang followership belum menjadi sebuah pembahasan yang common gitu ya di dalam kegiatan organisasi.
Pengertiannya kalau kita lihat followership adalah peran relasional, ya. Jadi peran relasional yang harus ada hubungan berarti antara atasan bawahan. Saat pengikut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, ya. Jadi kuncinya tuh followership tuh harusnya dia bisa menginfluence, ya, para pemimpin mereka. Namun demikian dia juga berkontribusi terhadap peningkatan atau tujuan kelompok dan organisasi. Jadi ini sebenarnya lebih banyak pengaruh bottom up dari bawah ke atas. Kalau atas bawah kan leadership tuh top down, ini bottom up. Jadi kalau kita bicara followership yang efektif itu sebenarnya dia harus berperan memberikan kontribusi, mempengaruhi dari bawah ke atas. Gitu ya. Jadi agak-agak mirip kayak how we can manage the boss gitu ya kira-kira ya. Nah ini menurut Carsten tahun 2010. Sedangkan menurut Lucier dan Acua yang lebih baru, followership adalah merujuk pada perilaku. Jadi kalau bicara perilaku pengikut yang dihasilkan dari hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi kalau kita bicara followership selalu berkait antara interaksi atasan bawahan, ya, dan muncul itu interaksi munculkan perilaku-perilaku tertentu dari bawahannya. Jadi makanya kenapa kalau bicara leadership selalu harus bicara followership sebenarnya. Kalau bicara leader harus bicara follower. Sedangkan kalau follower sendiri atau pengikut didefinisikan sebagai seorang yang berada di bawah pengaruh langsung dan otoritas seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya dia tidak ada pengaruh dan otoritas seorang pemimpin, ya dia bukan followernya. Gitu. Misalnya gini, saya memilih si A sebagai pemimpin saya dan si B bukan sebagai pemimpin saya. Berarti kalau kita bicara definisi ini, berarti dia tidak bisa mempengaruhi saya secara langsung, baik secara otoritas dia ataupun secara tidak langsung. Makanya nanti dalam realitas kan kita juga sudah tahu ada pemimpin formal leader, pemimpin formal atau informal leader. Kalau follower biasanya sih follower ya pasti lahir dari sebuah proses formal. Nah ini definisi pengikut. Kemudian mengapa follower itu penting? Karena kalau kita lihat keberhasilan pemimpin dan perusahaan secara keseluruhan pasti akan tergantung kepada baik tidaknya pengikutnya. Gitu ya. Karena Anda bayangkan kalau Anda komandan, kan ada tuh pepatah mengatakan tuh, seorang pemimpin yang hebat membuat anak buahnya yang tidak hebat menjadi hebat. Gitu kan? Pemimpin yang tidak hebat membuat anak buahnya yang hebat menjadi kocar kacir. Kan ada yang bilang begitu tuh. Jadi sebenarnya artinya pemimpin itu memang berperan membuat pengikutnya menjadi efektif atau tidak. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa modal atau potensi dari follower juga penting. Gitu. Makanya kalau orang boleh memilih gitu kan, pengikut selalu milih yang bagus-bagus kan. Tapi dalam realitasnya kan nggak begitu. Kita di kantor kalau jadi bos itu jadi atasan, kadang-kadang udah dikasih nih anak buah kamu ada 10 gitu kan. Mungkin dari 10 jangan-jangan 7 biasa aja, 3 bagus, malah mungkin jangan 2 bermasalah. Tapi itu realitas orang kita. Oke, pemimpin yang efektif lahir dari pemimpin yang efektif ya, kebayang lah ya. Kalau misalnya pasukannya bagus-bagus, akan lahir jumlah pemimpin yang bagus. Kemudian tanpa pengikut, sejago apapun, sehebat apapun plan yang Anda buat, Anda tidak akan bisa menghasilkan sebuah implementasi yang bagus. Ya. Jadi peran pengikut itu penting sekali. Pemimpin is nothing without follower. Ya Anda pemimpin gitu, nggak punya anak buah gitu kan ya, pemimpin apaan gitu ya, harusnya ada anak buah. Even manajer pun kalau nggak ada anak buah tidak dianggap manajer, walaupun sekarang konon istilah manajer itu dia memanage sebuah proses pun sudah dianggap sebagai manajer. Gitu. Tapi kalau definisi yang lama kan manajer itu harus memanage juga people. Tapi sekarang sepertinya tanpa memanage orang, selama ia memanage sebuah proses, dia bisa dianggap sebagai manajer. Nah ini is debatable ya. Kita akan tidak bahas ini, kita akan bahas yang lain. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan sih kita memilih jadi pengikut atau tidak? Kalau menurut Bastardov dan Van Schues tahun 2018, kalau orang tidak melihat manfaat jadi pemimpin, ya mendingan nggak usah aja gitu kan. Misalnya kita mau jadi pemilihan apa gitu, RT atau RW atau mungkin ketua kelas atau pemimpin divisi atau peleton, gitu. Tapi kita merasa bahwa aduh lebih banyak masalahnya nih, mungkin orang memilih adalah saya jadi pengikut saja, bisa juga. Kemudian bila biaya dan resiko menjadi pemimpin relatif tinggi, ya misalnya dia memimpin sebuah organisasi yang sedang badai gitu ya, kemungkinan akan bubar gitu, kan resikonya besar. Daripada saya disalahin, dengan saya jadi anak buah aja deh, bisa juga seperti itu. Kemudian kalau orang merasa dia nggak punya kemampuan menarik orang menjadi anak buahnya,
ya dia juga sadar gitu ya, saya nggak bisa mempengaruhi orang gitu ya, tapi biasa kerja sendiri ya, saya nggak usah lah jadi pemimpin, yang lain aja. Jadi ini alasan kenapa orang memilih menjadi pemimpin. Kemudian ada juga alasan yang lain. Seseorang itu memilih menjadi pemimpin jika mereka tidak memiliki modal fisik, modal psikologis, atau modal sosial untuk menjadi pemimpin. Saya akan bahas sedikit ya. Oke, modal fisik jelas lah ya. Orang yang penampilan fisiknya lebih bagus, wajar kalau dia disukai untuk jadi pemimpin, wajar. Gitu ya. Tampangnya lebih keren, fisiknya lebih oke, mungkin lebih lebih disukai untuk menjadi pemimpin. Tapi itu kan kata orang agak-agak tipologis atau agak-agak diskriminatif gitu ya. Kesannya orang yang kecil, orang yang penampilannya oke nggak bisa jadi pemimpin. Karena pada realitasnya kalau kita lihat sejarah, banyak juga tuh pemimpin yang tampangnya biasa, badannya kecil. Contoh, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte tuh badannya pendek gitu. Orangnya juga ada tambun sedikit gitu. Tapi kan kita tahu cerita Napoleon Bonaparte, dia hampir menaklukkan seluruh Eropa gitu ya. Hanya Rusia aja mungkin dia belum bisa taklukkan penuh gitu kan. Anda juga lihat Hitler ya, walaupun dengan segala kekurangannya, Hitler juga kan tampangnya biasa aja gitu, badannya juga kecil, tapi dia menaklukkan hampir seluruh Eropa sebelum dia kemudian terpukul oleh Inggris. Jadi modal fisik ini sebenarnya bukan sebuah alasan untuk tidak menjadi pemimpin, walaupun realitasnya orang lebih suka pemimpin yang oke penampilannya, oke tampangnya gitu. Makanya kalau kita lihat dalam kampanye pemilihan pilkada atau mungkin pileg gitu ya, kita lihat deh mereka didanain semua kan. Itu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang modal fisik itu penting menjadi pemimpin. Yang kedua kita bicara modal psikologis ya. Psikologis kita tahu lah ya, ada dua yang di sini dibahas, yaitu kepribadian sama modal pengetahuan. Ya misalnya gini lah, orang yang karakternya lebih ekstrovert, lebih terbuka, lebih ramah, lebih kelihatan mendengarkan, kemudian cara menyampaikan, cara berkomunikasi menarik, pasti akan lebih dipilih menjadi pemimpin dibandingkan orang yang pendiam gitu ya. Kemudian juga orangnya kaku gitu, orangnya tidak hangat gitu. Itu tipologi ya, itu yang terjadi di masyarakat. Jadi modal kepribadian, suka atau tidak suka itu terjadi sebagai dasar orang untuk menjadikan dia sebagai pemimpin. Kemudian modal pengetahuan ya kita tahu lah, orang lebih punya knowledge, punya keterampilan, punya keahlian itu jauh akan lebih dipilih untuk menjadi pemimpin. Apalagi kalau kemudian kepemimpinan itu terkait dengan peran-peran yang sangat teknis gitu ya. Peran-peran membutuhkan keahlian teknis, misalnya mau jadi pemimpin divisi teknologi informasi gitu. Ya kalau ada orang HR yang dicalonkan boleh-boleh aja gitu, karakternya mungkin oke, tapi begitu bicara pengetahuan teknisnya mengenai teknologi informasi, kalau oke sih bagus banget gitu ya. Tapi kalau pada kenyataannya ternyata teknisnya pun tidak oke, mungkin dia akan tidak dipilih. Jadi modal kepribadian psikologis itu ada dua, kepribadian dan pengetahuan. Yang ketiga modal sosial, jelas lah kita bicara jaringan sosial network. Orang-orang yang sudah punya posisi sosial yang baik di masyarakat, punya network yang bagus akan lebih mudah dipilih. Makanya kadang-kadang ini nggak tahu nih, kayak ini lebih banyak kepada modal fisiknya. Tapi paling nggak kayak seleb-seleb gitu ya, selebritas ya, yang sebenarnya kan punya modal sosial yang kuat karena jaringan network dia juga mungkin akan lebih dipilih. Atau mungkin tokoh-tokoh LSM yang sudah terkenal, yang muncul di TV gitu ya, mungkin akan lebih mudah dipilih jadi pemimpin karena dia sudah punya modal sosial. Ya. Kita lanjut. Bono, ya. Ini ada tampilan yang ini menghalangi kayaknya nih. Mungkin perlu ditutup aplikasi lain yang kebuka kayaknya. Oh gitu ya, coba. Ya. Maka udah nggak lihat ya? Oke ya. Kita lanjut ya. Lanjut Pak. Udah ya, oke ya. Oke. Nah, sebenarnya siapa sih mbahnya followership ini? Mbahnya nih karena dia yang pertama kali mempopulerkan konsep followership ini. Mbahnya ini Profesor Robert E. Kelley. Jadi ingat ya selalu nih, dia adalah mbahnya konsep followership. Itu dia adalah profesor manajemen yang terhormat dari Tepper School of Business, Carnegie Mellon University. Karyanya tentang followership banyak nih, Rethinking Followership, Followership and its Relationship to Leadership, dan segalanya. Jadi memang dialah yang memulai ini, Profesor Kelley ya, Prof.
Sir Kelly adalah tokoh di balik konsep pengembangan konsep followership. Yang lain ngikutin. Ya. Oke, kita lihat sekarang. Kalau menurut orang-orang ini, siapa sih sebenarnya tipe-tipe follower itu yang seperti apa sih yang ada? Ini ada beberapa ahli nih yang mau coba membahas mengenai tipe-tipe follower. Ya. Kita lihat ya. Saya akan bahas batasi ke 4 atau 5 orang karena teorinya banyak banget gitu ya. Yang pertama Robert E. Kelly. Robert E. Kelly sendiri punya tipologi seorang follower berdasarkan konsepnya dia aktif atau enggak sebagai follower. Dia pendiam atau aktif dalam kegiatan di dalam organisasinya. Atau orangnya kritis apa enggak kritis gitu ya. Jadi kalau menurut E. Kelly nanti dia akan bedakan misalnya seorang yang pasif tapi kritis itu masuk kategori seperti apa. Kemudian ada William E. Rosenbach dan Earl H. Potter. Itu dia bicara followership dalam kaitan dengan kinerja dan hubungan dengan pimpinannya. Gitu ya. Kemudian kalau yang Ira Khaled bicara antara support pemimpin dan tantangan pekerjaannya. Nah kalau Barbara Kellerman yang paling akhir, dia tidak melakukan pembuatan itu dengan tipologi, tapi berdasarkan penjelasan deskripsi saja. Jadi ada sekitar 1, 5, 6 ya, sekitar 6, 7 tokoh gitu yang bicara mengenai followership. Ini sudah cukup banyak. Oke, kita masuk satu-satu konsepnya si Robert Kelly. Kalau menurut Robert Kelly itu ada 5 jenis pengikut. Yang pertama disebut sebagai sheep ya atau domba. Ya, kalau kita lihat domba itu sheep itu karyawan yang pasif ya dan nggak kritis. Jadi dia di organisasi ya ngikutin aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan dia disuruh apapun dia akan kerjakan. Gitu ya. Jadi dia diem, nggak banyak berkontribusi terhadap organisasi. Kalau yang kedua adalah yes people. Yes people itu kalau menurut Kelly orangnya aktif, ya, tapi nggak banyak mikir gitu. Jadi kalau disuruh dikerjain tapi nggak banyak mikir. Nah ini sometimes dalam organisasi perlu nih orang kayak gini nih gitu ya. Nggak banyak nanya kalau disuruh dikerjain. Gitu ya. Asal tugasnya benar ya, tugasnya benar dan tidak melanggar hukum. Ini ada itu disebut sebagai yang yes people atau yes man lah bahasanya. Ada lagi alienated followers. Alienated itu pengikut yang terasing. Dia nggak aktif apapun dalam organisasi tapi dia kritis. Jadi kerjanya gangguin gitu. Kalau ada apa-apa nggak ikut bantu tapi gangguin, ngeritik. Nah itu alienated followers. Ada yang disebut survivors. Nah survivors ini pragmatis. Kalau nggak mau disebut opportunis, dia lihat angin kemana bergerak. Kalau anginnya bergerak bagus, dia akan aktif. Kalau anginnya tidak bergerak bagus, dia akan pasif. Dia bisa kritis, bisa nggak kritis. Maka dia di tengah-tengah. Disebut survivor atau orang yang mau selamat gitu ya. Yang berikutnya adalah effective followers. Nah ini yang diharapkan ada banyak dalam organisasi. Orang yang aktif secara kegiatannya, secara partisipasinya, dan juga dia kritis. Dia bisa mengatakan hal berbeda sama pemimpinnya, tapi konteksnya positif dan dia nggak akan diam dalam organisasi. Orang ini banyak sekali kontribusi dalam organisasi, tapi jumlahnya biasanya nggak banyak, itu masalahnya. Kalau kita lihat nih idealnya biasanya kalau gini kan seperti bagi 25, enggak lah, realitasnya biasanya efektif followers nggak banyak. Tetapi kita berharap sebenarnya kalau yang kayak gini nggak banyak, harus pakai Pareto system ya, Pareto analysis. Harusnya cuma 20% dampaknya 80% terhadap keberhasilan organisasi. Jadi ini teorinya followership menurut Kelly, modelnya Kelly. Jadi model Kelly ada yang pasif, yes people, survivors, alienasi, terasing, atau yang efektif. Saya lewatin ya. Oke, yang berikutnya ini konsep dari Potter and Rosenbach. Dia mengkaitkan antara kinerjanya si follower dan hubungannya dengan atasannya. Kalau kita sebelah kiri lihat paling bawah, kinerjanya rendah, hubungannya juga nggak bagus. Jadi orang ini ya ikut aja gitu, dia kerja aja, nggak usah banyak ini, kerja sesuai kemampuan aja, nggak mau lebih. Ya, seperti ini kalau banyak di perusahaan, organisasi repot juga gitu. Kita punya banyak orang tapi kontribusinya sedikit gitu kan. Tapi realitasnya kan ada. Gitu. Kemudian yang kedua kontributor. Kontributor ini kinerjanya bagus, tapi hubungan dengan atasannya nggak terlalu dekat. Nah ini nggak apa-apa orang kayak gini, dia nggak banyak mentingin hubungan, yang penting dia kerjanya positif. Kalau sebelah kiri kerjanya yang tadi subordinate hasilnya nggak terlalu produktif,
dan juga nggak bagus hubungan sama atasan. Nah, kan kalau atasan lebih milih orang walaupun dia mungkin nggak deket, tapi kerjanya beres, itu oke lah. Ini udah nggak deket sama kita, nggak produktif pula gitu kan, males banget gitu kan kalau di organisasi ada yang seperti ini. Yang berikutnya politician. Nah, ini bahaya yang politician. Orang ini nggak perform, tapi pandai deketin bos. Kasarnya mungkin menjilat gitu ya. Nah, orang-orang kayak gini nih, politician nih kadang-kadang kalau bosnya nggak terlalu nggak terlalu fokus gitu ya, nggak terlalu jeli, dia bisa dimanfaatin sama politician. Karena dia jago banget nih kalau dia menjilat lah kasarnya gitu ya. Hubungannya bagus banget sama bosnya, tapi nggak perform. Gitu. Nah, tapi dia nggak pernah kena peringatan mungkin karena pandai sekali dia membangun hubungan. Ya. Yang terakhir yang diharapkan yang partner sebenarnya. Partner ini mirip yang tadi kalau di konsepnya kayak yaitu yang efektif gitu ya. Partner ini dia secara kinerja bagus, tapi juga hubungannya bagus sama atasan. Nah, ini yang kita harapkan ada. Tetapi kan lalu lah ya, kalau kita bicara organisasi yang kayak gini nggak banyak. Kalau banyak semua, organisasi juga pusing gitu. Makanya benar juga gitu, pembagian ini kadang-kadang menunjukkan realitasnya di dalam organisasi. Yang berikutnya yang menurut Ira Halef ini membagi pengikut berdasarkan satu dukungan dari pengikut kepada atasan kepada pengikutnya, kemudian challenge yang dihadapi. Kalau challenge yang dihadapinya rendah, dukungan tidak tinggi, dia resources lah. Resources ini ya ada, dibutuhkan sekali-sekali, nggak terlalu banyak. Kemudian kalau yang tantangannya tinggi gitu ya, tapi dukungannya tantangannya rendah, tapi dukungannya tinggi, itu implementer. Dia sih bisa mengerjakan akan disuruh lah gitu ya. Kalau partner ini jelas yang diharapkan ya, dukungannya tinggi dan tantangannya tinggi. Individualis ini dia tantangannya tinggi, tapi dukungannya nggak terlalu tinggi, dukungannya rendah. Kalau kita lihat ini tipe-tipe yang ada di antara 4 ini resources, jadi ya dia mengerjakan sesuai bayaran aja ya, tapi nggak mau lebih-lebih lah, kerja secukupnya saja. Lalu implementer tugasnya bagus seperti diminta oleh pimpinannya. Nah, ini diharapkan sebenarnya karena orang ini bisa dipercaya lah untuk menyelesaikan tugas. Kalau partner itu dia mengerjakan tugas dengan baik, mendukung atasannya, dan mereka juga pasti siap berbeda pandangan dengan pimpinan. Yang terakhir individualis ya. Dia kadang-kadang gitu ya, dia asik sendiri lah, nggak mau support atasannya. Tapi sebenarnya orangnya seharusnya bisa, tapi dia lebih senang sendiri. Ini kira-kira menurut Ira Halef. Sedangkan kalau menurut Barbara Kellerman, ini tadi ada isolated. Isolated itu kira-kira orang-orang nggak peduli ya. Ikut yang pokoknya apapun terjadi, gue asik sendiri aja lah. Jadi dia nggak terlalu aktif mendukung atasannya, tapi juga nggak terlalu melawan. Jadi mereka biasa-biasa aja. Isolated itu ibaratnya kayak terisolasi lah. Kalau bystander itu sebenarnya dia bebas nih, bisa ikut bisa enggak. Seperti tadi kasusnya Floyd tadi, sebenarnya banyak bystander sekeliling di Chauvin tadi. Jadi bystander itu sebenarnya bisa bertindak untuk sebuah kebaikan, bisa juga enggak. Tapi biasanya mereka memilih untuk tidak bertindak karena berbagai alasan. Ini bystander. Kemudian kalau partisipan itu pokoknya dia adalah dia mengerjakan sebaik-baiknya apa yang disuruh gitu ya. Kalau dia bisa punya waktu, punya uang untuk memberikan dampak. Ini orangnya cukup positif juga pasti. Kalau aktivis, dia bersemangat, mau berkontribusi tapi kritis. Gitu. Jadi dia bisa berbeda pandangan sama atasan, tapi tetap mendukung atasannya. Ya, tapi pada satu sisi, kalau memang dibutuhkan, dia bisa menggeser atasannya. Kalau dianggap atasannya tidak kompeten. Yang terakhir, die hard. Saya tahu ya, ini pendukung gila-gilaan nih. Wah, atasannya benar salah, pokoknya kita dukung sampai kapanpun. Nah, ini ada plus, ada minusnya. Nah, ini kira-kira alasan jenis-jenis pengikut berdasarkan Kelly, kemudian Kellerman, kemudian tadi Ira Halef, dan juga ada yang Postman dan sebagainya. Ini saya kasih aja buat gambaran saja, karena teorinya banyak. Nanti kita bahas secara umum saja ya. Apa sih pengikut sebagai pengikutnya efektif seperti apa. Nah, kualitas follower yang efektif itu seperti apa sih? Dan kemudian bagaimana dampaknya dan penghambatnya seperti apa? Kalau kita lihat tadi ya, kita bicara dari menurut Kelly itu, pengikut yang efektif itu punya 4 kriteria paling dasar. 1, bisa mandiri, ya.
Mandiri itu artinya bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, mengendalikan pekerjaan sendiri, dan bersikap kritis terhadap lingkungan sekitar. Kemudian punya komitmen. Ya komitmen itu kalau ada tujuannya organisasi, visi misi jelas dia akan lakukan sebaik-baiknya. Kemudian punya kompetensi jelas, ya, karena kalau nggak kompeten ya nggak bisa lah kita maju sebagai pengikutnya. Yang paling penting punya keberanian. Seorang pengikut yang efektif memegang teguh kepercayaan mereka dan mempertahankan dan menegakkan standar etika moral. Jadi orang yang punya keberanian itu sebagai follower itu bisa bilang bahwa nggak bisa Pak, ini melanggar aturan. Jadi kita sebaiknya gini. Nah, itu bisa terjadi kalau ketemu orang yang punya keberanian seperti itu. Nanti kita akan bahas di belakang lagi. Kalau followership efektif, kita udah bisa bayangkan lah apa yang didapat oleh organisasi. Satu, buat dia penilaian kinerjanya pasti bagus dan pasti organisasi diuntungkan karena dia produktif. Dan ini akan meningkatkan motivasi, kekuatan kerja, dan perasaan berdaya dan kekompakan kelompok. Ya, Anda bayangkanlah kalau semua para penduduknya efektif, berarti mereka bisa punya inisiatif, punya daya kreasi, berkontribusi, tapi berani berbeda. Kan kebayang organisasi sehat sekali. Kemudian kalau secara individual sehat, diharapkan pasti kinerja kelompoknya juga akan menjadi lebih positif. Jadi kita contohlah tim sepak bola, gitu. Tim sepak bola mereka berperan masing-masing dan mereka efektif dalam perannya masing-masing, hasilnya akan lebih bagus. Kerjasama lebih bagus dan pasti akan produktif buat tim tersebut. Tapi ada situasi saat seorang pengikut itu efektivitas berkurang. Apa yang membuat mereka tidak efektif? Pertama adalah seorang pemimpin yang dominan, autokratis, dan egois. Jadi kalau kita ini pemimpin yang dominan, autokratis, dan egois, jangan harap nih kita punya pemimpin atau punya follower yang efektif. Karena bisa jadi mereka yes aja, tapi mereka nggak etis sebenarnya. Atau dia yes saja ada masalah, tapi dia tidak ungkapkan kepada kita karena kita mungkin takut. Ya. Kemudian pemimpin yang nggak menghargai anak buahnya, ya kalau anak buahnya memiliki inisiatif dan berpikir yang kreatif serta mandiri, nggak direspek, ya orang lama-lama males banget gitu ya. Nah, jadi anak buah nggak dihargai, ngapain juga, ya udah saya ikutin aja, apa terserah kamu deh. Gitu. Nah itu kira-kira hal-hal yang menghambat munculnya efektivitas dari seorang pemimpin. Kemudian apa sih? Bagaimana aspek hubungan pemimpin dan pengikut? Kalau kita lihat sebagai pemimpin kita mengharapkan apa sih yang dimiliki atau dilakukan oleh pengikutnya? Satu, jujur. Saya yakin kalau Anda semua ditanya, apakah Anda ingin punya anak buah yang nggak jujur? Pasti jawabannya tidak, gitu kan? Kalau ditanya mau yang jujur pasti mau, gitu. Tinggal bagaimana jujur yang menurut perspektif kita. Gitu. Mungkin itu ada perbedaan. Tapi jujur is jujur gitu, artinya tidak melakukan tindakan melanggar aturan. Yang kedua, mau dong kita sebagai pemimpin punya pengikut yang dapat bekerja sama. Loh kalau belum apa-apa senang ngelawan, senang kerja sendiri ya, terus ngapain jadi anak buah kita kan? Jadi pemimpin berharap bahwa followernya harus dapat bekerja sama. Mandiri, ya dong. Kalau setiap saat kita harus menjelaskan detail pekerjaan sampai dia bisa mengerjakan, waduh, kalau anak buah kita cuma satu ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau anak buah kita ada 5, ada 10, habis waktu kita gitu kan. Yang terakhir adalah pasti dong kompeten. Jujur, bisa kerjasama, mandiri nggak kompeten, aduh repot juga gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang disebut sebagai empowerment itu, pemberdayaan itu bisa diberikan kalau orang itu able dan will. Able itu mampu, will punya keinginan. Jadi artinya jujur aja nggak cukup, harus kompeten. Kompeten nggak jujur ya problem juga. Jadi artinya semuanya harus saling mengisi. Kemudian apa sebenarnya yang diharapkan pengikut dari pemimpin? Jujur, pertama jujur juga. Kalau Anda ditanya sebagai anak buah, Anda mau nggak punya pemimpin yang nggak jujur? Saya yakin, aku yakin jawabannya 100% nggak jujur, 100% nggak setuju kalau punya atasan yang nggak jujur, ya kan? Yang kedua, forward looking ya. Forward looking kan berpikir ke depan, gitu kan? Itu harus. Pemimpin harus punya visi misi yang jelas atas organisasi atau grup tempat dia bekerja. Kemudian berikutnya memberikan inspirasi, harus inspiring lah. Maksud pemimpin kalau ditanya gimana Pak? Udahlah kita begini aja, nggak apa-apa gini aja, ya oke. Pasti akan mendemotivasi anak buahnya, ya. Dan terakhir kompeten. Jujur, berpikir ke depan, menginspirasi tapi nggak kompeten. Apa-apa anak buah suruh ngerjain apa-apa, nanya. Apa-apa dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaan, lama-lama kehilangan respect. Jadi kalau kita lihat apa sebenarnya yang diharapkan oleh pemimpin dari untuk
dari pengikutnya atau apa yang diharapkan pengikut dari pemimpinnya sebenarnya agak sama, sama-sama jujur dan sama-sama harus kompeten. Jadi kalau kita bicara leadership and followership, dua-duanya kita bicara apa sih karakteristik orang yang harus jujur dan kompeten. Baru yang namanya leader dan follower bisa bekerja dengan baik. Kemudian bagaimana hubungan atasan, bawahan, pemimpin dan pengikut menjadi hubungan yang engage, saling terikat, saling terlekat. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Pertama adalah kepuasan aja. Kalau dari hubungan mereka itu, hubungannya kerjasama tentang mereka puas, itu akan terus semakin lekat, semakin engage. Kemudian si anak buah merasa diperlakukan adil, ya, dari aturan atau prosedur yang dibuat oleh atasannya. Kalau merasa diperlakukan adil, dia akan makin engage. Kemudian ada alternatif pilihan untuk terus bertahan atau tidak. Jadi artinya gini, kalau pilihannya bertahan jauh lebih baik daripada pergi, dia akan bertahan, dia akan semakin engage. Tapi kalau dia tidak melihat ada pilihan lain selain pergi, dia akan pergi. Itu pengaruh. Kemudian si pengikut sudah invest apa dengan pimpinan? Invest sudah masih sudah menanam hubungan baik, menanam pekerjaan, menanam kinerja gitu ya. Kalau investasi sudah begitu banyak, begitu dalam, dan dia merasakan dari investasinya itu memberikan manfaat kepada dia, maka engagement dia dengan atasannya akan menjadi lebih kuat. Nah terus dalam hubungan atasan bawah kan selalu ada kekuasaan, kita bicara selalu kekuasaan. Kekuasaan itu kalau kita lihat ada dua macam kekuasaan, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal atau pribadi. Seorang pemimpin punya setidaknya 5 kekuasaan, yaitu 3 kekuasaan formal dan 2 kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal itu 1 kekuasaan koersif atau paksaan. Jadi kalau kita punya jabatan kan kita bisa menekan orang lain, kan? Misalnya kalau kamu tidak lakukan ini, kamu saya berhentikan, kan boleh dong, lakukan paksaan kan? Atau kamu tidak saya naikkan pangkat. Secara formal kita punya kewenangan sebagai pemimpin karena kita manajer. Yang kedua, memberikan penghargaan. Sebagai atasan kita bisa mempromosikan orang, menaikin gaji, ngasih bonus, itu kan kewenangan kita sebagai pemimpin. Yang berikutnya adalah sebagai pemimpin kita punya kekuasaan sah, legitimate, ada SK-nya bahwa kita adalah manajer atau leader, gitu ya, dengan segala kewenangannya. Itu disebut kekuasaan sah. Tapi ada juga kekuasaan pribadi, kekuasaan yang mungkin tidak tercatat secara hukum, ya, secara legal, tetapi itu dianggap mempengaruhi seseorang, yaitu kekuasaan keahlian. Jadi orang-orang yang pakar itu suka atau tidak suka dia punya kewenangan. Dia bisa mengatakan bahwa oh ini penyakit pandemi COVID ini bisa disembuhkan dengan cara ABCD. Kalau yang ngomong dokter, Anda mungkin percaya. Kalau yang ngomong ahli teknik mesin gitu, mungkin bukan soal dia pintar apa enggak, Anda nggak ngerasa ini dia punya expert nggak sih ngomong beginian gitu. Ngomong soal pandemi COVID yang ngomong insinyur mesin gitu. Padahal kan harusnya ini urusan dokter. Nah, ini disebut sebagai kekuasaan keahlian atau expert. Kemudian kekuasaan referensi. Nah, ini kalau kekuasaan referensi menyangkut ini respect dan trust orang kepada yang bersangkutan. Makanya kadang-kadang kalau dalam organisasi itu ada namanya informal leader nih. Informal leader ini punya kekuasaan referensi. Dia mungkin bukan manajer, dia mungkin bukan supervisor, tapi kalau orang mau bertindak itu pasti nanya dia dulu, gimana bang, gimana bos, kita lakukan dan dalam organisasi kita lakukan dan tindakan ini. Dia akan selalu ditanya, kalau dia bilang oke, kerjakan, orang akan ikutin. Title-nya jangan-jangan cuma staff biasa, jangan-jangan dia cuma chief leader, tapi pengaruhnya seperti seorang manajer atau bahkan seperti seorang direktur. Nah itu disebut sebagai kekuasaan referensi. Nah ternyata ini tidak hanya miliknya atasan atau pemimpin. Ternyata pengikut itu punya kekuasaan. Memang dia tidak punya kekuasaan formal. Karena jelas kekuasaan formalnya ada di atasan. Tapi dia punya kekuasaan pribadi. Tadi sama. Kekuasaan expert atau kekuasaan referensi. Seorang mungkin chief leader, tapi mampu mengoperasikan sebuah sistem komputer IT dengan canggih, dia pasti akan direspek. Gitu. Walaupun dia cuma sebagai chief leader. Gitu. Chief leader atau mungkin staff biasa. Apalagi kemudian dia punya referensi cukup kuat gitu. Karena mungkin dia berasal dari lingkungan sekitar pabrik atau perusahaan ya. Dia juga di lingkungan terkenal sebagai orang dihormati dan dihargai. Pengaruh dia ternyata masuk juga ke dalam organisasi. Ini disebut kekuasaan referensi.
Jadi kalau kita bicara leadership dan followership, masing-masing punya kekuasaan. Hanya saja untuk follower, tentu kekuasaan ada pada kekuasaan pribadi, tidak di kekuasaan formal. Terus, gimana sih sebenarnya seorang follower bisa memanage the boss gitu ya? Kan selalu ada tuh, how can we manage the boss? Gitu kan? Kadang-kadang susah tuh. Karena katanya satu, boss, rule number one. Boss is boss is never wrong gitu kan, tidak pernah salah. Gitu. Rule number two, if boss make something wrong, please see rule number one. Gitu kan. Jadi boss kayaknya orang yang mengerikan. Pemimpin itu sangat mengerikan. Pemimpin orang yang sepertinya sempurna. Gitu. Kalau itu terjadi, nggak akan bisa kejadian tuh anak buah atau follower memanage atasannya. Nah, gimana sih cara seorang follower bisa mengelola atasannya? Karena ini juga bagian daripada efektif followership. Satu, kalau kita mau bisa mengelola atasan kita, mereka harus melihat kita sebagai seorang sebagai sumber daya mereka. Sumber daya itu artinya gini, kita bisa diharapkan dukungan kita, bantuan kita ketika dia membutuhkan. Pertama, apa yang harus dilakukan kalau kita mau jadi sumber daya dia? Pertama, kita tahu kebutuhan pemimpin kita, kebutuhannya apa, sehingga kita bisa memperkirakan apa yang bisa kita berikan. Kemudian, pahami cara kerjanya. Apakah dia model orang yang senangnya kerjanya sistematis detail atau hanya bicara garis besar saja atau hal yang besar saja. Kemudian Anda harus nggak boleh malu-malu bercerita tentang Anda, tentang kelebihan Anda, supaya dia tahu, oh ternyata si Joni ini ahli matematika, dia rupanya dulu juara lomba ini dan lomba itu. Kalau Anda nggak cerita, if you don't speak out, he will not listen to you or he will not understand you. Kemudian Anda selalu berupaya punya visi pribadi yang sejalan dengan tujuan atau visi tim, sehingga tidak terjadi tabrakan. Yang kedua, gimana kita bisa memanage kita? Kita harus bangun hubungan. Kita harus kenal siapa bos kita, kebiasaannya, kesukaannya, gitu kan. Kadang-kadang jadi kan harus tahu juga kapan misalnya dia ulang tahun, gitu ya. Atau kita juga nggak suka-suka mungkin ngucapin selamat datang, atau hal yang baik ya. Kemudian minta juga dia cerita, Pak, Bu, gimana sih dulu ceritanya Bapak bisa sukses di sini, gitu kan? Bisa organisasi bisa maju. Jadi dia merasa bahwa oh kita care sama dia. Kan ada lagunya tuh katanya, bos juga manusia kan. Nah, kalau bos manusia ya dia perlu juga lah hubungan yang baik dan hangat dengan followernya atau anak buahnya. Terus bagaimana kita membuat pemimpin menjadi seorang pemimpin yang baik? Dengan kita, Pak, minta pendapat, Bu, minta pendapat, minta nasihat. Sebenarnya kita sedang mengajar dia untuk cara memberikan nasihat kepada anak buah, ya kan? Kemudian kadang-kadang kita perlu juga kasih tahu pemimpinnya apa pendapat kita tentang suatu hal, ya tentu dengan cara yang efektif dan tidak mempermalukan dia. Kemudian kadang-kadang perlu juga kita terima kasih tuh, dan Pak terima kasih ya tadi sudah bantu saya gini. Jadi kita harus mengajarkan dia tadi mengucapkan terima kasih, memberikan nasihat, kita memberikan pendapat dengan cara seperti tadi. Kemudian kita harus melihat pemimpin sebagai manusia biasa, ya manusia yang normal, realistis, bukan dewa, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa pemimpin nggak boleh salah, pemimpin harus selalu pintar, nggak bisa. Kalau begitu kejadian ini kita tidak akan respect dia tuh, karena sebagai manusia dia pasti punya kekurangan. Terus jangan sembunyikan apapun, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, gitu, jelaskan kepada dia apapun masalahnya, gitu ya. Masalahnya apakah ini ada masalah gini. Oke. Jadi kalau ada masalah jelasin ke dia, jangan sembunyikan masalah. Takutnya kalau kita sembunyikan dianggap kita sedang berpolitik, gitu ya. Terus jangan melakukan kritik di depan orang, ya. Semaju-majunya seorang pemimpin, walaupun dia mungkin lulusan dari negara barat, dia lulusan Amerika, lulusan Eropa, tetaplah yang namanya losing face itu manusiawi, ya. Jangan sampai kita ngeritik dia di depan orang sampai dia dipermalukan. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi ini cara-cara kita bisa untuk mengelola pemimpin kita. Gitu ya. Terus, kayaknya ada lagi yang harus bilang. Bentar ya, mohon maaf. Rasanya ditutup semua sih. Biasanya ada pop-up dari aplikasi lain. Ini udah semua tutup nih. Nggak ada. Oke, ya mudah-mudahan nggak muncul lagi nih. Kita lanjut. Ya lanjut. Jadi kalau kita bicara follower
karakteristik sebenarnya salah satunya adalah follower yang berani. Berani itu artinya bukan nekat, bukan kurang ajar, ya, bukan asal sekedar protes sama atasan. Berani itu ada karakteristiknya. Ini kalau menurut Ira Halef, ya, salah satu ahli followership, ya, menurut dia tuh kalau kita coba mereview kepada kejadian Black Lives Matter tadi, jadi ketika si Chauvin ini menekan lehernya si Floyd dengan dia punya lutut, itu orang sekelilingnya, anak buahnya diam, gak ada yang berani. Padahal itu pelanggaran hukum. Kalau yang anak buahnya 3 orang itu mengatakan, bos itu salah, lo nggak boleh lakukan itu melanggar hukum, mungkin kejadian Black Lives Matter itu nggak akan terjadi dan Floyd mungkin masih hidup, mungkin. Nah ini yang disebut sebenarnya berani itu bukan berarti kita harus melawan bos, tapi berani juga pada saat seperti ini kita bisa mengatakan bahwa ini pelanggaran gitu. Kalau kita silence, kita jadi bystander follower, korbannya adalah si Floyd yang kemudian diikuti dengan gerakan Black Lives Matter yang secara finansial juga merugikan begitu banyak bisnis di Amerika. Ini hanya sekedar referensi aja. Terus, tadi kalau katanya Kelly kan salah satu karakteristik dari seorang pengikut yang efektif adalah keberanian. Nah, keberanian seperti apa sih? Kalau menurut Ira Halef, ya, ada 5 dimensi ini. 1, dia bersedia mengambil tanggung jawab. Kemudian berani melayani. Kemudian berbeda pandangan dengan otoritas yang namanya atasannya. Kemudian berpartisipasi dalam transformasi dan bersedia meninggalkan organisasi kalau dia menganggap organisasi bukan lagi tempat yang baik buat dia untuk misalnya berkarir atau berkarya. Ini ada 5 dimensi. Jadi kalau kita bicara berani dalam organisasi sebagai follower bukan berarti kurang ajar, melanggar aturan, melawan atasan, enggak. Tapi karakteristiknya kalau menurut Ira Halef adalah seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Keberanian untuk memikul tanggung jawab ya. Bahwa kadang-kadang dalam situasi tertentu seorang karyawan yang atau follower yang efektif, dia berani bertindak. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak ada atasan di tempat yang harus dia mintakan izin. Dan dia bertindak, dan dia menganggap bahwa tindakan itu penting ya, dan bagus buat pertumbuhan pribadinya. Walaupun nanti bisa jadi di ujungnya ternyata tidak menguntungkan dia. Tapi inilah salah satu karakteristik seorang pengikut yang berani. Kemudian dia memperakasih peluang untuk pemenuhan kebutuhan pribadi tanpa harus tergantung sama atasan. Misalnya, dia merasa perlu kemampuan kompetensi, katakanlah negosiasi, tapi nggak disediakan oleh perusahaan. Seorang follower yang efektif, dia akan cari tahu, kalau perlu dia invest gitu ya, untuk bisa punya kemampuan. Itu kriteria yang pertama. Kemudian, kriteria yang kedua adalah keberanian untuk melayani. Gitu ya. Jadi dia tahu organisasi butuh tindakan seperti apa dari para pengikutnya, ya. Dan kadang-kadang kalau kita bicara dalam organisasi, seringkali keputusan itu diambil yang hasil keputusannya belum tentu sejalan dengan keinginan kita. Kan banyak kejadian tuh, kita mungkin, aduh, kok gini sih hasil keputusannya? Nah, seorang pengikut yang berani, dia akan melaksanakan, mengeksekusi putusan yang sudah dibuat, dan berusaha membuat pelaksanaan keputusan itu berhasil. Jadi kalau dalam bahasa problem solving itu istilah mengamankan jalannya putusan yang sudah dibuat. Nah itu adalah salah satu juga karakter dari kriteria dari seorang pengikut yang berani. Karena nggak fair juga pengikut semuanya maunya enak-enak aja gitu ya. Biar nggak enak dia nggak mau jalanin. Itu bukan pengikut yang berani. Tapi juga dia bersedia berbeda pandangan. Dia bisa bilang begini. Misalnya katakanlah keputusannya bahwa PHK yang dilakukan itu paketnya mungkin paket hemat gitu ya. Katakanlah 1 pesangon. Jadi anak buah bilang, dia tahu bahwa harusnya nggak bisa, harusnya 2 pesangon. Dia akan bilang sama atasan, Pak, mohon maaf, menurut aturan dengan kondisi atau alasan PHK seperti ini, harusnya pesangon yang ditawarkan adalah 2 pesangon, kan? Tapi kan yang kita tawarkan 1 pesangon, Pak. Ini pasti akan dianggap menyalahi peraturan. Terus menurut Bapak gimana sebaiknya? Kalau menurut saya sebaiknya harusnya 2, Pak. Atasan bilang, nggak bisa, itu sudah diputuskan oleh rapat Dewan Direksi, Anda harus segera melaksanakan. Oke, nah pengikut yang berani berbeda pandangan, dia akan bilang, oke Pak, pada prinsipnya saya tidak sepakat dengan itu, karena ini dianggap mungkin tidak sesuai dengan aturan. Tetapi karena ini sebuah perintah, saya akan laksanakan, dan saya akan siapkan segala sesuatunya dengan konsekuensi resiko yang Bapak juga tahu. Jadi dia tidak akan berhenti melaksanakan perintah, dia akan laksanakan, tapi dia
dia membuat mitigasi risiko yang juga dikasih tahu atasan. Itu disebut berbeda pandangan. Kemudian kalau ada perusahaan transformasi dalam organisasi, dia adalah orang yang mendorong, membantu menjadi agen perubahan, ya. Jadi dia bukan orang menentang, resisten terhadap transformasi, tapi gitu dia mencoba untuk memastikan transformasi berjalan dengan baik. Kadang-kadang yang seperti dianggap kalau jilat loh gitu ya, kamu kayaknya ini banget sih, manajemen sekali gitu kan, kok nggak ada ini sama yang lain. Kadang-kadang menghadapi seperti itu, menghadapi nyinyirnya orang-orang itu bagian dari konsekuensi seorang pengikut yang berani. Berikutnya adalah pada akhirnya dengan segala situasi, dengan segala pengorbanan, ternyata apa yang diusulkan atau yang akan dikerjakan tidak diapresiasi atau tidak dianggap, dia akan mengatakan, okay, that's it. Gitu. I've done my part, now I make decision that maybe I need to leave the organization. Jadi itu juga jadi pengikut yang berani. Gitu. Kalau cuma ngeritik segala macam tapi nggak pergi-pergi juga, itu bukan pengikut yang berani. Tuh. Yang berani dia bisa bilang, oke, ya udah, saya udah coba, ternyata nggak efektif, saya merasa bahwa ada pilihan lebih baik, ya sudah, I decided to leave the company. Itu pengikut yang berani. Dari mana munculnya sebenarnya keberanian tersebut? Ada bisa juga karena filosofi pribadi dia atau keyakinan agamanya dia begitu kuat, dia percaya bahwa misalnya rezeki itu pasti ada di mana saja, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Itu juga bagian dari kekuatan seorang pengikut yang berani. Kemudian dia juga melihat ada sisi masa depannya dia sendiri. Dia tahu bahwa dalam fungsi kita sehari-hari di kantor kita nggak selalu dapat hal yang bagus. Kita akan menemui kesulitan-kesulitan. Untuk mencapai kemajuan, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi dia nikmati lagi kesulitan yang dihadapi, karena dia yakin bahwa ini bagian dari proses kematangan diri dia. Kemudian kejadian masa lalu, gitu ya, orang yang udah biasa jatuh, orang yang biasa gagal, lebih berani ngambil keputusan dibanding orang yang nggak pernah gagal. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang udah punya pengalaman masalah yang painful, dia lebih berani biasanya untuk menerima tantangan baru yang mungkin juga resikonya painful juga, dibandingkan orang yang nggak pernah mengalami kegagalan dan painful seperti itu. Kemudian kalau dia punya value, ya, values-nya cukup strong bahwa kebenaran itu akan selalu menang, kebenaran itu penting, kejujuran itu utama, gitu ya. Nah, orang seperti ini akan punya keberanian untuk bertindak. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang kepedulian, dia concern bisa ada pelakuan terhadap orang-orang tidak fair, dia akan berani mengatakan bahwa ini tidak fair, ini ketidakadilan, ini harus dilawan. Jadi ini adalah kira-kira kenapa ada orang-orang tertentu, kenapa ada pengikut tertentu yang berani tampil sebagai pengikut efektif dengan melakukan hal yang mungkin kadang-kadang either bertentangan dengan organisasi atau atasannya, kadang-kadang juga bertentangan dengan lawan teman-temannya sendiri. Jadi kalau kita bicara follower yang efektif, itu tidak selalu kesannya baik dan diterima semua pihak. Tidak juga. Makanya kenapa pemimpin yang efektif itu lahir dari follower yang efektif. Karena follower efektif sudah mengambil sebagian peran dari pemimpin yang tidak menyenangkan. Yang mungkin bisa membuatnya menjadi orang yang lebih siap, lebih matang untuk mengambil alih peran yang lebih. Gitu. Saya rasa itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan. Saya boleh minta izin sebentar off dulu untuk ini, untuk ada keperluan pribadi sebentar aja, ya. Pak, boleh diisi dulu sebentar. Oke, Pak. Saya pamit sebentar, 5 menit aja. Baik, Pak Bono. Terima kasih banyak nih, materinya luar biasa sudah disampaikan dengan jelas dan lengkap. Untuk rekan-rekan peserta yang sudah hadir, silakan kalau mau ada pertanyaan seputar materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bono tentang followership. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Haidir, ya. Tipe-tipe terbentuk atau dibentuk. Ya. Pak Haidir bertanya nih di chatting. Nanti Pak Bono yang akan menjelaskannya, Pak Haidir. Mungkin dari rekan-rekan yang lain, silakan untuk bertanya di chatting boleh, ataupun nanti bisa mengangkat raise hand, ya. Kalaupun misalnya mau langsung bertanya lewat video Zoom ini langsung. Ya. Baik, Pak Pras, bagaimana Pak Pras? Atau Mas Rian, ada yang mau disampaikan? Pertanyaan dari Pak Pras,
Oh ini. Bagaimana memupuk followership agar tim menjadi kritis dan berani dalam dinamika organisasi yang ada, agar tidak jadi SDM yang ABS. Apa tuh ABS, Mas Rian? Asal Bapak senang. Asal bosnya senang, oke. Di Siap. Facebook dicek juga kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi Facebook mungkin Mas Rian bisa dicek. Belum ada ya? Kita carikan dulu gimana Mas Rian? Oh udah datang nih Pak Bononya. Halo, sorry maaf, saya gabung lagi. Ada urusan sebentar lagi. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan. Baik, Pak Bono, ini di chatting udah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari Pak Khaidir, beliau bertanya, tipe-tipe follower itu terbentuk dari sononya atau dibentuk nih? Begitu Pak Bono. Oke. Pak Khaidir, silakan Pak Bono. Pak Khaidir teman saya atau bukan nih? Oke, kalau saya bilang sih sebenarnya itu bisa dua-duanya ya. Itu sama seperti misalnya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk sih, gitu kan? Itu kan antara telur sama ayam gitu ya. Mana ayam mana telur. Tapi saya sih melihat kalau menurut saya karakter dasar memang dibawa. Tapi pengembangan sebuah karakter atau sifat itu kan faktor lingkungan ya. Jadi kalau orang dari awalnya memang hidup dalam lingkungan dia sebagai orang yang tidak pernah diekspos dengan keterampilan, pengalaman, ya, kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi, mungkin dia akan menjadi pola bisa saja dia menjadi seorang pengikut yang pasif gitu ya. Jadi kalau menurut saya can be both, tapi saya lebih percaya sebenarnya faktor lingkungan yang lebih berpengaruh. Karakter dasar ada, tapi faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap bentuk seorang menjadi follower yang efektif atau tidak. Itu sih mungkin. Itu Pak jawabannya. Halo. Iya. Sudah terjawab ya? Pak. Ya, bagaimana Pak Khaidir untuk jawabannya? Halo Cak. Ya, halo apa kabar? Baik. Terima kasih jawabannya Cak. Topiknya menarik. Saya coba angkat satu pertanyaan sederhana. Kalau kita ingin membentuk sebuah karakter orang, tinggal aja colek satu poin di mana yang dia triggernya, maka kita bisa arahkan dia ke sana. Itu satu. Kemudian kalau setuju dengan bahwa ada karakter dasar, cuma bisa nggak dia kita arahkan untuk menjadi orang tertentu dalam tanda kutip ya, followers tertentu. Nah, itu nanti akan mengemuka. Contoh sederhana begini, kalau di militer itu kan pangkat balok itu jangan berpikir dulu, kerjain aja dulu, kan kira-kira gitu. Ya kan dia perang aja terus di depan kata berpikir. Yang penting maju terus. Naik levelnya dia disuruh ajak berpikir sedikit. Terus begitu sehingga akhirnya jangan berperang di bawah, tidak masuk lapangan tapi hanya di belakang layar. Nah, yang kayak begitu kira-kira gimana menurut Anda? Kan kalau kita lihat di militer kan seleksinya beda tuh. Seleksi antara bintara, tamtama, perwira beda tuh. Jadi kalau kita bicara balok, seleksi masuknya sama seleksi perwira pasti beda. Artinya apa? Artinya orang-orang itu secara karakter sudah dilihat ini akan jadi calon pemimpin sama calon follower. Gitu. Nah, dalam militer itu kan jelas tidak semua orang akan jadi jenderal, gitu kan? Karena semuanya akan ada peran masing-masing. Peran sebagai tadi mungkin bahasanya balok gitu ya, tapi saya lebih ingatkan misalnya tamtama, bintara, perwira kan, itu kan ada pembagian jelas.
Nah, bentuk yang tadi saya bilang pengaruh lingkungan itu nanti akan dibentuk di dalam masing-masing pendidikannya. Pendidikan seorang perwira akan beda dengan pendidikan seorang bintara, akan beda dengan pendidikan seorang tamtama. Jadi seperti yang Anda bilang tadi, karakter dasar itu menurut saya itu berpengaruh. Kompetensi dasar itu berpengaruh karakter dasar. Tapi bagaimana itu berkembang kan dilihat potensinya kan, bahwa seorang itu berpotensi jadi pemimpin yang apa enggak kan kelihatan sebenarnya dari asesmen yang dilakukan. Nah, nanti treatmentnya itu akan menentukan arahnya seorang itu akan jadi pemimpin yang sukses atau pemimpin yang pas-pasan, ya. Atau mungkin dia cocoknya jadi follower. Makanya kalau saya lihat assessment dilakukan dalam proses seleksi tamtama, bintara, dan perwira itu pasti beda. Memang bintara itu bisa akan jadi pemimpin di levelnya dia, gitu ya. Tapi mungkin dia nggak akan mencapai level bintang. Mungkin bisa mencapai paling nggak kalau bintara mungkin bisa ya perwira pertama kali ya. Kalau militer itu paling bagus lah. Kalau menurut saya menyusun sistemnya untuk membedakan seorang kan bisa jadi pemimpin dan follower dan leader yang efektif. Dalam berperang pun sebenarnya kalau kita lihat betul si tentara prajurit akan ikut perintah komandan. Tapi to some extent jangan salah, ketika misalnya terjadi sesuatu, komandannya katakanlah terluka dan nggak bisa memimpin kembali. Di antara para prajurit itu pasti akan mengambil alih untuk berperan menjadi pemimpin pengganti. Artinya dalam situasi situasional tertentu, akhirnya seorang follower pun bisa menjadi pemimpin yang efektif. Makanya saya selalu percaya bahwa karakter dasar itu berpengaruh, gitu ya, potensi itu berpengaruh, tetapi faktor lingkungan itu juga tidak kalah pentingnya untuk membentuk seorang itu menjadi seorang follower yang efektif, yang bisa jadi kemudian dia menjadi pemimpin yang efektif. Kira-kira gitu. Sedikit, Cak, ya. Saya bisa nggak kita bentuk? Contoh anak tadinya kritis, kita marahin. Akhirnya dia nggak berpikir kritis. Ikuti aja kata Bapak. Oh, bisa. Yang kedua, pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Okay. Yang kedua, udah kamu berpikir aja. Nggak usah tanya-tanya lagi. Pokoknya saya setuju. Itu kan kita bentuk cara pola berpikir. Artinya, kemungkinan kita membentuk followership itu terbuka. Itu kira-kira ya. Bisa sekali. Tinggal masalahnya tadi, yang namanya modal itu tetap pengaruh menurut saya. Contoh gini, saya selalu ngambil contoh yang klasik ya, walaupun mungkin nggak semua orang suka karena ini masalah hobi laki-laki, sepak bola. Kalau kita lihat si Lionel Messi sama siapa tuh lagi Ronaldo, itu kalau menurut cerita, Messi itu sangat talented dibandingkan Ronaldo. Tapi Ronaldo itu pekerja keras. Jadi kalau Messi itu ibaratnya latihan sebentar udah jago, karena bakatnya sudah bagus. Ronaldo itu perlu kerja keras untuk sukses. Tapi ujung-ujung sama-sama sukses. Nah sama tuh, kalau kita bicara tadi, ada follower yang memang harus kerja keras untuk jadi pemimpin, ada follower yang mungkin cukup sedikit kerja keras untuk jadi pemimpin, karena mungkin tadi talent dan mungkin lingkungannya. Jadi kalau tadi Mas Haidir bilang bahwa bisa dibentuk, nggak bisa. Bisa dibentuk. Tinggal masalahnya bentukannya itu efektif atau enggak, gitu kan? Atau bentukannya sesuai dengan harapan atau enggak. Saya rasa itu. Ya. Ini menarik, saya lihat ada fragmen di periode sebelumnya, di orde sebelumnya, orangnya serius sekali ketika jadi mahasiswa. Masuk dalam lingkaran, artinya ngomongnya pun jadi gagap. Ketemu secara personal, nggak bisa ngomong bebas lagi. Akhirnya apa kata bapak, apa kata bos, apa kata susah dia. Followernya ke sana, terkungkung dia sedemikian rupa. Ini menarik, ada statement seorang teman, di perusahaan itu gue lihat dia bagus banget. Pas gue rekrut kok jadi member begini. Tapi yang salah leadernya atau si followernya. Nah, itu kira-kira. Menurut saya tuh dia pintar tuh, Pak. Mas, dia pintar tuh. Dia tahu konteksnya tuh. Dia harus jadi begitu apa enggak. Kadang-kadang kan kita juga harus sadar dalam organisasi kita nggak selalu bisa jadi orang efektif ya. Menurut saya efektif artinya berani mengatakan tidak tuh nggak selalu gitu. Kita juga hitung-hitung ya. Menurut saya juga itu bagian dari kecerdasan juga gitu. Kecerdasan emosional juga jangan-jangan. Tapi anyway, pertanyaan menarik dan terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bonar juga Pak Haidir memberikan feedback-nya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di chat juga dari Pak Prasetyo. Pak Prasetyo masih nanya nih, Pak Prasetyo.
Bertanya nih Pak Bono, bagaimana memupuk followership agar tim menjadi kritis dan berani dalam dinamika organisasi yang ada, agar tidak jadi SDM yang ABS atau asal bos senang, asal bapak senang, gitu katanya Pak Bono. Silakan Pak. Ini judul tesis apa disertasi sebenarnya, bukan pertanyaan. Jangan-jangan Mas Pras lagi bikin disertasi nih. Enggak, kemarin ada klien yang nanya juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya selalu kembali kepada bagaimana kita sebagai leader membangun lingkungan kerja ya, lingkungan kerja, suasana kerja itu sangat penting sekali. Gitu. Makanya kalau kata orang tuh leadership itu sebenarnya leader itu membangun platform, follower menjalankan platformnya. Jadi kalau leader membangun platform yang bagus, ya, misalnya kalau kata orang tuh tempat bermain yang bagus, yang indah buat karyawan, itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan karyawan yang bersangkutan atau follower yang bersangkutan. Sama seperti anak kecil. Ya, tadi Mas Cha juga udah kasih contoh. Anak yang di rumahnya nggak boleh bicara terbuka, selalu dilarang segala macam, dia akan tumbuh menjadi anak yang mungkin nggak banyak kritik, lebih banyak diam gitu. Nah, jadi artinya kalau mau membangun follower yang efektif, yang kita harapkan ya berarti si leader harus menciptakan ruang bermain tanda kutip ya, atau lingkungan kerja yang memang memberikan tadi ruangan orang untuk berkreasi, berbeda pandangan ya, dan aman melakukan eksplorasi tanpa khawatir mengalami mungkin tanda kutip kecelakaan atau mengalami mungkin pelecehan dan segala macam. Itu yang sebenarnya bisa terjadi. Kalau kita lihat ya, memang bukan berarti kemudian kita proteksi follower, enggak. Justru dia perlu diberikan pengalaman yang tanda kutip ada sedikit challenging, tapi kita tetap mementor atau menjaga dia gitu. Sehingga ketika dia jatuh, kita bisa mengangkat dia atau dia sanggup untuk mengangkat dia kembali. Bukan berarti kalau kita menciptakan lingkungan yang positif itu harus sesuatu yang sangat aman, enggak. Kalau menurut saya kadang-kadang orang perlu kejeblos juga. Ya pengalaman saya sih bicara pengalaman saya aja gitu sebagai follower ya. Selama berapa tahun saya sampai sekarang pun sama follower karena masih punya kuat gitu ya. Saya juga pernah fail gitu karena memang diberikan tugas yang nggak mudah fail. Tapi ketika saya fail, atasan juga memberikan dukungan, dorongan bahwa oke, saran kamu di sini, kamu next jangan lakukan ini gini. Itu bagian dari coaching, bahkan karena mentor. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Mas Pras ya, sebagai leader kita bisa membangun platform yang positif buat pengembangan individu, mengembangkan potensi dia sehingga dia bisa berkembang menjadi calon pemimpin masa depan. Kira-kira gitu Mas Pras jawabannya. Mudah-mudahan lulus nih saya nih. Siap Pak. Ya Pak Pras, sudah dijawab sama Pak Bono. Ada feedback nggak Pak Pras? Lanjut Pak, lanjut. Monggo, please. Baik, selanjutnya nih Pak Bono, ada pertanyaan terakhir mungkin nih, ada dari Pak Saiful. Beliau ada 2 pertanyaan di chat. Assalamualaikum Pak Bono, mohon izin bertanya, bagaimana caranya membangun keberanian untuk mengkritisi kebijakan perusahaan atau pimpinan, sedangkan kita dihadapkan pada situasi rumit semisal takut dipotong gaji, dipecat, itu katanya Pak. Terus satu lagi, hal apa yang harus dilakukan oleh leader untuk membentuk follower efektif di lembaga sukarela, semisal relawan atau organisasi yang tidak ada fee-nya atau tidak ada gajinya. Demikian Pak Bono, silakan. Pertanyaan susah nih jawabnya. Soalnya udah bicara potong gaji nih. Gini, kalau saya sih kita realistis aja melihat ini. Berani itu bukan berarti kita nekat ya. Berani itu harus dengan perhitungan. Artinya tadi kalau Ira Hales bilang ya kita harus bisa mengatakan sesuatu dengan benar, tapi kita juga harus tahu lah kapan kita harus mendukung kebijakan dari sebuah organisasi. Jadi kayak contoh bisa gini, Anda tahu bahwa misalnya pemotongan gaji itu salah misalnya. Kalau salah kan Anda tahu apa yang dilanggar itu. Pertanyaannya di sini Anda harus menghitung cost benefit-nya. Kalau Anda mengatakan dan tidak mengatakan, jadi ada konsekuensi. Tadi kan juga dibilang tuh sama Ira Hales, kalau memang konsekuensi Anda harus pergi, ya berarti ya siap mengatakan itu bahwa kalau terjadi kemudian Anda harus pergi, Anda harus pergi. Tapi kan kita kan nggak naik itu. Jadi saya selalu mengatakan kita harus menghitung cost benefit-nya dengan mengatakan itu. Tapi kalau kemudian dicari cara, apakah dengan bicara 4 mata atau lebih efektif gitu. Daripada bicara di dalam forum. Kalau bicara di dalam forum, saya yakin pasti nggak efektif. Mana ada pemimpin mau dikritik di depan orang walaupun dia salah, nggak ada ceritanya.
kalau kita bicara budaya timur lah ya, terbuka dia pasti nggak mau. Nah, mungkin Anda bisa cari cara atau waktu yang sangat private. Kalau Anda dekat sama atasan, Anda bisa berdiskusi. Jadi bukan mengkritik bahasanya. Bahasanya mendiskusikan pilihan-pilihan yang menurut Anda bisa dilakukan. Jadi Anda datang dengan solusi. Misalnya kalau mau dipotong gaji, ada nggak Pak? Mungkin bisa nggak begini A, bisa nggak begini B, bisa nggak begini C. Jadi dia juga dikasih option. Karena kadang-kadang sebagai pemimpin juga mungkin nggak semua orang tahu semua jawaban atas masalah ya. Kadang-kadang juga mungkin dia ngetes juga gitu. Nah kalau menurut saya kalau situasi seperti itu, cari waktu yang tepat untuk bicara empat mata, tapi Anda datang dengan beberapa option, pilihan-pilihan. Kalau itu pun sudah dilakukan, dia bilang nggak bisa, ini harus dilakukan, ya Anda tinggal ikut gitu kan. Saya dengar saya paham atau saya dengar saya kabur gitu kan. Nah itu pilihan Anda. Jadi no pain no gain gitu ya. Tidak ada sesuatu yang ingin Anda dapat kalau nggak ada resikonya. Nah resikonya itu yang harus di-manage. Jadi jangan juga Anda nekat juga gitu. Karena Anda dipanasin sama teman kan. Ayo ngomong-ngomong, Anda maju ngomong gitu, Anda diberhentiin. Ya jangan senai itu juga. Jadi harus ada analisa yang tepat lah untuk apa yang dilakukan. Yang kedua saya lupa pertanyaannya. Lupa tadi. Yang pertama tadi, yang kedua saya lupa pertanyaannya. Mau ditanyakan lagi? Hal apa yang harus dilakukan oleh leader untuk membentuk follower yang efektif, Cah? Oh, di lembaga ya. Oh ya, oke. Organisasi yang tidak ada fee-nya. Ya, oke. Sekarang gini deh, saya juga kan saya tidak di lembaga ini, saya tidak di lembaga non NGO gitu ya. Tapi yang saya tahu kebanyakan orang bergabung sana kan lebih banyak semangat idealisme lah, dengan idealisme itu. Artinya juga berarti Anda sebagai pemimpin harus jadi contoh. Pasti harus jadi contoh sebagai leader yang memang bekerja dengan hati gitu, bekerja dengan inisiatif yang benar, sehingga Anda menjadi role model gitu, dan Anda walk the talk. Walk the talk itu artinya Anda omongin itu Anda kerjakan gitu kan. Sehingga dia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinannya Anda adalah sesuatu yang bisa dapat jadi contoh. Yang kedua, Anda harus jadi resource ini. Kalau yang bersangkutan misalnya tadi kan bicara, oke, saya kerja sih memang betul saya sukarela, tapi tetap pelayanan sukarelanya ada kebutuhan finansial. Ya Anda harus bisa mendengarkan keluhan itu, kemudian bersama-sama mencari solusi gitu kalau ada masalah gitu. Dan biarkan dia menyelesaikan masalahnya dia. Jadi Anda menjadi resource buat dia kalau punya masalah, dan menjelaskan memang ada perbedaan antara organisasi profit dan non-profit gitu. Tapi masing-masing punya kekuatan dan punya kelemahan. Nah, kita yang di organisasi non-profit, kekuatan kita di tempat seperti ini adalah misalnya ABCD. Nah, kita punya kelebihan seperti ini. Kalau ini sesuatu yang bagus dan menurut kamu bisa dipertahankan, mari kita sama-sama maju. Kira-kira seperti itu yang mungkin bisa dilakukan untuk membangun sebuah semangat followership yang efektif gitu. Artinya, dia harus melihat kita sebagai sebuah role model, sebagai seorang yang mampu memberikan arahan-arahan yang positif dan mampu memotivasi. Karena problemnya kalau menurut saya nih, misalnya di organisasi non-profit, kalau kita bicara reward. Kan di organisasi non-profit rewardnya tidak, ya memang pasti ada reward finansial walaupun nggak besar. Tapi kan lebih banyak reward atau recognition non-financial kan. Nah ini yang harus dibuat, ini yang harus dibangun oleh si pemimpin. Dia harus menciptakan recognition yang non-finansial gitu, yang mungkin membuat orang menjadi lebih termotivasi untuk bekerja dalam organisasi itu. Dia mau berkontribusi, mau terbuka, mau berkreasi dan terus aktif membangun organisasi non-profit tempat dia bekerja. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik, Pak Bono. Terima kasih atas jawabannya. Ini dari Mas Saiful ya. Mas Saiful mungkin ada feedback atau yang mau ditanyakan kembali, apakah sudah cukup? Mas Saiful? Bisa dinyalakan video atau audionya? Cukup, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Cukup, Pak Bono. Mas Saiful baru sudah menyampaikan. Di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Pak Bono. Pak Haidir ucapin terima kasih, dan Pak Saiful juga menyampaikan terima kasih juga buat Pak Bono atas jawabannya. Mungkin kita tutup aja, Pak ya. Untuk training online kita pada sore hari ini. Mungkin ada statement closing dari Pak Bono. Baik, teman-teman semua, Anda semua adalah pemimpin. Saya yakin itu. Kalau belum, mungkin tinggal tunggu waktu.
Tapi kita semua juga adalah follower. Sampai level manapun kita follower selama kita masih punya pimpinan. Jadi artinya jangan lupakan peran kita sebagai follower walaupun kita berada dalam posisi sebagai pimpinan pada saat. Karena peran kita sebagai follower adalah juga mensukseskan keberhasilan organisasi tempat kita bekerja. Jadi kalau Anda jadi pemimpin yang efektif, jadilah juga follower yang efektif. Jadilah juga orang yang mau menjadi orang yang mendengarkan orang lain dan kadang juga mengalami masalah-masalah seperti halnya follower-follower yang lain. Dengan cara inilah kita akan berempati terhadap peran follower, sekaligus kita juga menjadikan peran kita sebagai pemimpin menjadi lebih efektif. So, jadilah pemimpin yang efektif, sekaligus jadilah follower yang efektif dengan lebih banyak berempati, lebih banyak berkreasi, dan lebih banyak berkontribusi tanpa harus khawatir bahwa Anda akan kehilangan peran Anda yang penting dalam organisasi. Itu saja mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bono atas materinya sore hari ini, luar biasa. Banyak insight yang kita dapatkan mengenai apa itu followership ya. Yang asalnya kita nggak tahu. Alhamdulillah, oh jadi sekarang tahu nih. Oh jadi kayak gini followership itu seperti ini. Baik, karena waktu sudah mendekati mau sore juga, mendekati mau maghrib, mari bersama-sama kita tutup agenda hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.